Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin kita dari kelompok pertama yang anggotanya ada 5 orang, yaitu saya sendiri, Reina, terus kemudian ada Nindi, ada April, ada Reva, dan ada Widya juga. Jadi nanti di sini kita akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. So, lihat videonya sampai akhir ya. Pengertian neraca pembayaran yang pertama, neraca pembayaran adalah catatan sistematis atas semua transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, mencakup transaksi perdagangan barang, jasa, pendapatan, transfer keuangan, dan arus modal. Yang ketiga, setiap transaksi dicatat 2 kali, itu sebagai debit dan kredit. Selanjutnya yaitu komponen neraca pembayaran. Yang pertama, neraca transaksi berjalan atau current account. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, neraca perdagangan barang atau ekspor dan impor barang seperti minyak, kayu, dan produk lainnya. Kedua, neraca jasa, yaitu transaksi ekspor impor jasa seperti biaya transaksi pariwisata dan pengiriman uang. Yang ketiga, pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Kedua, neraca modal atau capital account, mencatat transaksi aset non-produktif antara penduduk dengan luar negeri seperti jual beli tanah, bangunan, dan hak cipta. Neraca ini mengukur aliran aset non-produktif antar negara. Selanjutnya, neraca finansial atau financing account, mencatat transaksi aset produktif yang menghasilkan pendapatan, misalnya investasi langsung, investasi portofolio atau saham dan obligasi, dan juga pinjaman. Yang ketiga, perubahan cadangan devisa atau monetary account, mencatat perubahan cadangan devisa sebagai penyangga neraca pembayaran. Yang selanjutnya adalah transaksi debit dan kredit. Transaksi kredit adalah semua transaksi yang menyebabkan masuknya devisa ke dalam negeri sehingga menambah cadangan devisa negara. Contohnya adalah ekspor barang dan jasa, penerimaan jasa atau bunga dari luar negeri, serta investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Sedangkan transaksi debit adalah semua transaksi yang menyebabkan keluarnya devisa dari dalam ke luar negeri sehingga mengurangi cadangan devisa. Contohnya adalah impor barang dan jasa, pembayaran jasa atau bunga ke negara lain, serta investasi domestik yang keluar ke luar negeri. Neraca pembayaran seimbang jika jumlah total transaksi kredit sama dengan jumlah total transaksi debit, menunjukkan keseimbangan dalam arus ekonomi internasional negara tersebut. Jenis neraca pembayaran yang pertama ada surplus neraca pembayaran. Ini terjadi ketika total transaksi kredit lebih besar dari transaksi debit, menandakan negara memperoleh lebih banyak devisa dari perdagangan dan investasi internasional. Yang kedua ada defisit neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran terjadi ketika transaksi debit lebih besar daripada transaksi kredit. Kondisi ini bisa menunjukkan bahwa negara mengeluarkan lebih banyak devisa, misalnya karena impor tinggi atau pembayaran utang. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Ini terjadi ketika total kredit dan debit hampir sama, menandakan aktivitas ekonomi luar negeri dan dalam keseimbangan yang sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari neraca pembayaran. Yang pertama, mengukur keadaan ekonomi luar negeri suatu negara. Neraca pembayaran mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri. Contohnya ekspor, impor, investasi, pinjaman, dan lain-lain. Dari catatan ini dapat terlihat apakah suatu negara lebih banyak menerima pemasukan dari luar negeri atau sebaliknya banyak mengeluarkan dana. Jika surplus lebih banyak pemasukan, menandakan ekonomi cukup kuat. Jika defisit lebih banyak pengeluaran, menandakan ketergantungan tinggi pada luar negeri. Yang kedua, memantau arus devisa dan posisi cadangan devisa. Devisa adalah mata uang asing yang dipakai untuk membayar transaksi internasional. Misalnya, dolar, euro, yen, dan lain-lain. Devisa yang masuk misalnya dari ekspor dan beberapa yang keluar misalnya
untuk impor atau pembayaran utang. Bila arus devisa positif, cadangan devisa negara akan bertambah. Bila negatif, cadangan devisa akan berkurang. Yang ketiga, membantu pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi dan moneter. Dari data neraca pembayaran, pemerintah bisa melihat sektor mana yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Contohnya, jika defisit besar disebabkan impor berlebihan, pemerintah bisa membuat kebijakan substitusi impor atau menaikkan tarif impor. Dan jika arus modal asing keluar atau capital outflow, Bank sentral bisa menaikkan suku bunga untuk menarik kembali modal asing. Selanjutnya yang keempat, menjadi indikator kesehatan ekonomi dan hubungan internasional. Neraca pembayaran mencerminkan hubungan ekonomi internasional suatu negara. Neraca yang stabil menunjukkan ekonomi yang sehat dan dipercaya oleh orang asing atau investor asing. Neraca yang sering defisit menunjukkan ketidakstabilan ekonomi dan bisa menurunkan kepercayaan negara lain. Kesimpulannya, neraca pembayaran penting untuk memahami posisi ekonomi internasional suatu negara dan membantu mengidentifikasi permasalahan ekonomi seperti defisit atau surplus. Dengan neraca pembayaran, pemerintah bisa mengetahui defisit terjadi bila pengeluaran ke luar negeri, misalnya impor, pembayaran utang, transfer modal, lebih besar daripada penerimaan. Hal ini bisa menjadi tanda ketergantungan tinggi pada luar negeri. Kemudian surplus terjadi bila penerimaan ekspor, investasi masuk, atau remitansi lebih besar dari pengeluaran. Surplus biasanya menandakan kondisi ekonomi yang cukup baik. Dan yang terakhir, neraca pembayaran bisa dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan ekonomi, perdagangan, dan finansial. Neraca pembayaran menjadi acuan utama bagi pemerintah dan bank sentral. Misalnya dalam kebijakan ekonomi, pemerintah bisa mendorong ekspor jika neraca perdagangan mengalami defisit. Dalam kebijakan perdagangan, pemerintah bisa mengatur tarif impor atau memberi insentif ekspor. Dan dalam kebijakan finansial, bank sentral bisa mengatur suku bunga dan investasi pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan rupiah.